buat Tuhan Yesus. Haleluya. Ada sukacita di rumah Tuhan sebab Dia Allah hadir di tengah-tengah kita pada hari ini. Katakan, Kau Tuhan yang mulia, Tuhan dunia, tebus segala dosa. Kau beri kesempatan, kasih mengubahkan. Jika ku akui semua dosa, maka Kau adalah Tuhan setia dan adil. Kau tak mengakui dan sucikan dari segala yang jahat. Yang telah bebaskan kami, Yesus. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilih. Ada sorak-sorai di tempat ini, boleh sorakan haleluya. Terima kasih Tuhan, Kaulah Tuhan yang mulia dalam hidup kami, Yesus. Segala dosa, Kau beri kesempatan, kasih mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengakui dan sucikan segala yang jahat. Kebenaran-Mu adalah semua bisa ikuti saya. Amin. Katakan sama-sama. Mau ku hidup bagimu. Sambil tepuk tangan sama-sama semuanya. Tak ingin kompromi, ingin lakukan hal yang dapat dekatkan hatimu. Yesus, kebenaran adalah. Tak tahu ku hidup di luar tutur kata.
Segala-galanya Tuhan. Mari naikkan syukurmu di hadapan Tuhan bersama-sama. Naikkan syukur segala perbuatan kasih-Mu di dalam hidupku. Tiada terukur kabar besar kasih sungguhku. Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Oh Yesus, Kaulah segalanya, yang percaya di sini sorakan Yesus. Ku naikkan syukur buat segala perbuatan kasih-Mu di dalam hidupku. Tiada terukur kabar besar kasih-Mu, sungguh ku kagum akan Engkau. Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Oh Yesus, Kaulah segalanya, ku berikan. Yang percaya Yesus segala-galanya boleh berikan sorak-sorak buat Tuhan Yesus. Sorakan amin. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Yesus Kaulah yang ada padaku. Kaulah segala seutuhnya, hatiku untukmu. Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Seutuhnya, seutuhnya ku berikan. Terima kasih Yesus. Kaulah segalanya. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat datang di ibadah online GMS Yogyakarta. Kami percaya bahwa tidak ada jarak di dalam hadirat Tuhan dimanapun Anda berada, kuasa Tuhan sanggup menjamah setiap kehidupan Anda. Puji Tuhan, mungkin ada Bapak Ibu yang baru pertama kali beribadah bersama dengan kami ucapkan welcome home. Selamat datang di GMS Yogyakarta. Kami mengajak Anda untuk bergabung di dalam setiap Connect Group, karena kami rindu mengenal Anda dan kami rindu kita semua bisa bertumbuh dan mengenal Tuhan lebih lagi.
Bagi Anda yang ingin bergabung dalam setiap Connect Group, Anda dapat menghubungi nomor WA kami di 0856 4000 0680. Selanjutnya kita akan mempersiapkan persembahan kita yang terbaik bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang akan membawa persembahan, baik itu persembahan persepuluhan maupun ucapan syukur, Anda dapat mentransfer ke rekening yang tertera di layar Anda. Kita akan memberikan, sebelumnya mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau Bapa yang baik buat setiap kehidupan kami. Engkau Allah yang setia, tidak pernah berubah dulu, sekarang, bahkan selama-lamanya Tuhan. Anugerah dan rahmat-Mu selalu baru di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur, kami bersuka cita punya Allah yang hidup Tuhan. Terima kasih dan biarkan saat ini Tuhan, kami akan membawa setiap korban persembahan kami. Kami minta biar sungguh-sungguh Tuhan setiap persembahan kami semakin memperlebar setiap kerajaan-Mu di buka bumi ini Tuhan. Ada banyak orang Tuhan yang mengenal Engkau, ada banyak orang Tuhan yang dibawa di hadapan Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau yang rindu memberkati setiap kami umat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bawa setiap korban syukur, persembahan kami dengan penuh ucapan syukur dan dengan hati yang mengasihi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Jangan lupa klik tombol subscribe di YouTube untuk mengetahui update informasi seputar ibadah online, serta aktifkan lonceng pemberitahuan. Dan juga follow akun Instagram Gereja Lokal GMS Regional Jateng dan DIY untuk update informasi terbaru tentang ibadah, Connect Group, dan lain-lain. Ketika ku khawatir kalut di hatiku, ku datang padamu, nyatakan doa dan ucapan syukur. Damai sejahtera yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranku dalam Kristus Yesus. Yang patut dipuji, ku pikirkan semua itu. Yang percaya di tempat ini boleh berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Damai sejahtera, damai sejahtera yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranku dalam Kristus Yesus. Semua yang benar mulia, yang benar, semua yang mulia, semua yang adil dan suci, semua yang manis, ya sedap didengar.
kebajikan yang patut dipuji. Kupikirkan semua itu, semua yang benar mulia, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil dan suci. Oh, semua yang manis, yang sedap didengar, semua kebajikan untuk dipuji. Kupikirkan semua. Mari sembah Dia. Haleluya Tuhan. Semua yang benar, semua yang manis, semua yang mulia Tuhan, semua yang adil dan suci Tuhan. Haleluya. Kami mau pikirkan semua itu ya Tuhan. Haleluya Yesus. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kau yang layak disembah, Kau yang layak dipuji. Bagimu-lah seluruh hidup kami. Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari bersama-sama dengan segenap hati kita katakan. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil dan suci, semua yang manis, yang sedap didengar, semua kebajikan yang patut dipuji. Kupikirkan Mari bersama-sama semua yang benar. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil dan suci, semua yang manis, semua yang manis, yang sedap didengar, semua kebajikan yang layak dipuji. Kupikirkan semua itu, kupikirkan semua itu. Kami bersama-sama kupikirkan semua itu. Kami berikan saksi untuk Allah kita yang luar biasa. Haleluya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, kami bisa beribadah lagi secara online hari ini. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah setiap kami ya Tuhan. Biar hati kami haus dan lapar akan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Berkati setiap kami. Puaskan kami dengan hadirat-Mu. Puaskan kami ya Tuhan hari ini. Dengan pribadi-Mu. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Hadirlah atas setiap kami, di setiap tempat kami beribadah hari ini. Hamba-Mu berdoa di dalam nama Yesus. Tuntun kami dengan firman-Mu ya Tuhan. Kenyangkan kami ya Tuhan dengan firman-Mu. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Cengkram hati dan pikiran kami dengan roh, hikmat dan wahyu-Mu. Kuasai hidup kami dengan hadirat-Mu ya Tuhan. Jangan biarkan kami keluar dari rencana-Mu. Berkati kami semua, urapi hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Tuntun hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran, setiap kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus. Menyerahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Dimanapun Anda berada hari ini, saya percaya Tuhan hadir di tempat Anda. Ketika hati kita haus dan lapar, maka Tuhan akan ada di sana. Selama bulan Agustus ini, kita masuk bulan baru hari ini. Kita masuk minggu yang pertama di bulan Agustus. Kita akan belajar bersama-sama tentang iman.
Kita perlu lagi kembali kepada dasar fondasi kehidupan orang percaya. Hari ini kita jangan cuma hanya berharap sama Tuhan, melihat Tuhan, kami mau ya Tuhan, Tuhan tolong kehidupan kami. Cuma itu saja, berharap pada pertolongan Tuhan maksud saya. Tapi kita harus belajar berharap kepada pertolongan Tuhan, tapi kita juga harus belajar bagaimana kita percaya kepada Tuhan. Bukan mengharapkan pertolongan saja, tapi percaya kepada pribadinya. Katakan amin. Kita harus kembali kepada fondasi hati kita hari ini, membangun kehidupan orang Kristen, orang percaya. Yaitu kembali kepada apa? Kepada iman. Katakan amin. Amin. Kita akan lanjutkan Living by Faith series, ini bagian yang kedua. Kita akan belajar bersama-sama, kita akan menyelam lebih dalam. Kalau awal tahun kita belajar di bagian yang pertama, iman itu apa, fungsi iman itu bagaimana. Kita belajar dari iman Abraham gitu ya. Kita belajar dari iman semua satu-satu, pahlawan-pahlawan iman. Hari ini kita akan belajar dari iman seorang tokoh yang luar biasa. Di mana perjanjian pertama Tuhan diberikan kepada manusia. Yaitu adalah, seorang tokoh ini adalah bernama Nuh, Bapak Ibu Saudara. Bukan tentang Nuh, tapi bernama Nuh, Nabi Nuh. Mari kita buka bersama-sama di Ibrani 11 ayat yang ke-7. Ibrani pasal 11 ayat yang ke-7 dikatakan demikian. Karena iman, Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan untuk bahtera untuk menyelamatkan keluarganya, dan karena iman itu ia menghukum dunia. Dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Saya ulangi. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Nuh adalah seorang tokoh, seorang pribadi yang berkenan kepada Allah kalau kita perhatikan, gitu ya. Kalau kita perhatikan bahwa Nuh adalah seorang yang berkenan kepada Allah. Kenapa? Karena di Kejadian 6 ayat 9 dikatakan demikian. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah, dikatakan demikian. Nuh adalah orang yang benar, tidak bercela, dan di antara orang sezamannya, Nuh adalah orang yang hidup bergaul dengan Tuhan. Gitu ya. Nuh selalu hidupnya tuh Tuhan punya kasih karunia pada seorang yang bernama Nuh ini. Karena dia benar, dia tidak bercela, dia hidup bergaul dengan Tuhan. Nuh ini agak kontras dengan Henokh. Kalau Henokh adalah orang yang bergaul dengan Allah dan Tuhan angkat dia tanpa dia harus mengalami sesuatu dalam kehidupannya. Henokh langsung diangkat tanpa mengalami apa. Kalau Nuh beda. Nuh hidup juga bergaul dengan Tuhan. Hidupnya bergaul dengan Tuhan. Tapi dia harus mengalami banjir bandang. Dia harus mengalami pandemi. Seluruh dunia tenggelam. Sama halnya kita hari ini. Kita ada di dalam COVID-19, pandemi COVID-19 ini. Seolah semuanya tenggelam sama COVID-19. Nuh adalah seorang yang kontras banget. Kalau Henokh diangkat tanpa mengalami sesuatu apa-apa di Alkitab, tidak dicatat Henokh mengalami ini dan itu, tapi Henokh hidup bergaul dengan Allah dan diangkat. Tapi kalau Nuh enggak, Nuh beda. Nuh mengalami semuanya. Dan kita mau belajar hari ini, bagaimana kita hidup sebagai orang percaya di tengah pandemi ini. Kita perlu belajar dengan seorang tokoh yang bernama Nuh ini. Dengan imannya dia memulai sesuatu yang baru. Semua umat manusia binasa, cuma hanya Nuh dan keluarganya yang selamat. Karena dia percaya kepada Tuhan. Dan saya yakin hari ini, kenapa Nuh ditulis adalah sebagai contoh buat kita atau peringatan buat kita. Ayo kita orang percaya jangan nanggung, kita harus hidup oleh iman percaya kita. Maka Tuhan akan nuntun kita, maka Tuhan akan memberikan keselamatan dalam kehidupan kita. Apapun badainya, apapun pandeminya, Tuhan itu sanggup menolong kita, katakan amin. Tuhan itu sanggup menolong setiap kehidupan kita. Dia enggak pernah tinggalkan kita.
Dengan imannya dia memulai sesuatu yang baru. Dengan imannya maka seluruh dunia diselamatkan. Saya percaya kalau kita orang percaya, berdoa sungguh-sungguh, beriman sama Tuhan, maka dunia ini pun sanggup dipulihkan oleh Tuhan. Ada amin Bapak Ibu Saudara. Nuh adalah orang yang benar, tak bercelah, dan bergaul dengan Tuhan. Itu kata kuncinya. Bagaimana kita belajar dari seorang yang bernama Nuh ini adalah, mari belajar hidup benar, tak bercelah, dan bergaul dengan Tuhan. Dikatakan demikian, karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan. Tentang sesuatu yang belum kelihatan, dia bangun bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Jadi dengan petunjuk Allah, dia bisa melihat sesuatu yang belum kelihatan. Nah itu adalah iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kalau semua sudah bisa diprediksi, kalau semuanya bisa hari ini, kita bisa memperkirakan ini dan itu, nggak perlu iman dalam hidup kita. Sebagai orang percaya kita perlu iman. Kita perlu belajar tentang sesuatu yang belum kelihatan. Bagaimana ya kok Nuh bisa percaya? Dari sini kita belajar tentang 5 tujuan iman. Yang pertama, iman itu adalah perjalanan kita dengan Tuhan. Jadi iman itu kebenaran yang pertama adalah, tujuannya adalah iman itu adalah pintu gerbang perjalanan kita dengan Tuhan. Tujuannya apa? Tujuan iman itu adalah membuka pintu gerbang perjalanan kita dengan Tuhan hari ini. Bukan hanya percaya saja, tapi iman itu juga berbicara tentang relationship. Nuh benar tak bercela dan dia hidup bergaul dengan Tuhan. Jadi bukan cuma hanya biasa saja, tapi dia hidup bergaul dengan Tuhan. Bergaul dengan Tuhan itu artinya bercakap-cakap dengan Tuhan, ngobrol. Gak cuma satu arah doang. Sebagai orang percaya Tuhan itu juga sanggup menjawab doa setiap kita. Kita bisa ngomong sama Tuhan, Tuhan aku lagi ngalami Tuhan. Kesulitan ini ya Tuhan, kesusahan ini ya Tuhan. Usahaku bagaimana ke depan. Aku gak bisa lihat tentang sesuatu yang belum kelihatan, aku gak ngerti. Tapi kalau Tuhan hari ini berbicara sama aku harus bangun sesuatu, aku akan bangun. Sama seperti Nuh membangun bahtera, hari ini pun kita harus membangun sesuatu. Amin. Jadi sama seperti Nuh sedang membangun bahtera sekalipun dia tidak melihat sesuatu yang belum kelihatan apa-apa. Dia dengan iman, dia bangun bahtera itu. Saya waktu merenungkan ayat ini Bapak Ibu Saudara, saya juga wow, hebat ya Nuh. Seperti kisah kita hari ini. Kayak ditenggelamkan semuanya dengan pandemi COVID-19 di mana-mana. Kita jadi aduh ini apa Tuhan, bingung nih. Tapi dengan iman, Nuh membangun bahteranya untuk menyelamatkan keluarganya. Kok bisa ya? Karena ingat, iman adalah pintu gerbang dari perjalanan kita dengan Tuhan. Jadi kalau kita punya iman, kita percaya sama Tuhan. Nah disitulah perjalanan iman dimulai. Iman itu bukan tujuan, iman itu perjalanan. Iman itu bukan cuma hanya ya aku beriman, selesai. Aku iman sudah selesai, sampai situ aja aku beriman Tuhan. Aku pengen dapat mobil, setelah dapat mobil selesai. Yes, aku beriman dan imanku jadi kenyataan. Bukan itu doang. Setelah dapat mobil selesai. Kalau gitu orang percaya juga selesai dong. Kalau kita berpikirnya demikian. Ya Tuhan aku beriman Tuhan kepadamu. Ya keselamatan, aku udah terima keselamatan. Selesai. Langsung kita semua diangkat semua atau kita meninggal semua. Iman itu adalah perjalanan, bukan tujuan kita akhir hari ini. Sekalipun kita sudah percaya sama Tuhan, let's start our journey with God. Mari kita berjalan dengan Tuhan, mulai perjalanan kita dengan Tuhan. Dan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Keren kan? Kita tidak ngerti ke depan kita harus gimana. Tapi karena iman aku percaya Tuhan pasti bukakan jalan. Karena iman aku yakin Tuhan ada di sana. Dan tuntun aku tidak pernah biarkan aku tenggelam. Sekalipun banjir bandang di bumi, tenggelamkan semua. Kita orang percaya pasti akan diselamatkan. Katakan amin.
Dan ingat ini Bapak Ibu Saudara, every relationship need an effort. Setiap hubungan itu butuh usaha. Banyak orang keliru. Ya aku sudah beriman sih sama Tuhan, selesai. Kita nggak punya usaha apa-apa, yang penting ya hidup bergaul ya butuh usaha sebetulnya. Tapi kita cuma pikir, ya aku udah dapat, saya sudah beriman, ya selesai sampai situ doang. Ya kalau Tuhan mau ngomong, kalau enggak ya enggak. Butuh usaha. Kalau kita mau bergaul dengan seseorang, kita pun perlu datengin orang itu. Atau ketika orang itu datang kepada kita nggak cuekin dia, kita ngobrol sama dia, butuh usaha. Semua hubungan perlu usaha. Bayangkan kalau saya dengan satu orang lagi, dengan si A misalnya, atau dengan istri saya gitu ya, lagi PDKT atau lagi pendekatan. Saya pengen membangun hubungan dengan istri saya ini, awal-awal PDKT ini ceritanya, kita lagi ngobrol tapi istri saya cuek aja. Enggak nganggap saya. Apakah hubungan itu bisa terjadi? Enggak bisa. Hubungan tidak akan pernah bisa terjadi. Hubungan bisa terjadi jikalau kita mau berusaha dan mengusahakan. Apalagi firman Tuhan sudah membuka pintu selebar-lebarnya buat kita. Mendekatlah kepadaku, maka aku akan mendekat kepadamu. Wow. Tuhan sudah membuka hubungan itu. Ayo sekarang tinggal kita datang sama Tuhan, cari Tuhan. Karena iman, kalau kita mau berbicara tentang bergaul dengan Tuhan, adalah pintu gerbangnya, perlu iman. Tanpa iman, tidak mungkin manusia berkenan kepada Allah. Mari miliki iman kita hari ini Bapak Ibu Saudara. Mari kita berjalan dengan iman, kita bangun kehidupan iman kita bersama dengan Tuhan. Jadi yang pertama, iman adalah pintu gerbang kita dengan perjalanan kita dengan Tuhan. Yang kedua adalah iman itu akan membuat kita hidup benar. Kebenaran tentang iman yang kedua adalah iman itu akan membuat kita hidup benar. Roma pasal 1 ayat 17 dikatakan demikian. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis orang benar akan hidup oleh iman. Jadi kalau kita punya iman, sebetulnya iman itu menuntun kita kepada iman yang selanjutnya. Kalau kita punya iman akan menuntun kita kepada iman yang selanjutnya. Karena orang benar akan hidup oleh iman. Jadi kalau kita punya iman, hidup kita akan menjadi benar. Semakin kita hidup benar, hidup kita dituntun pada kebenaran yang berikutnya. Kebenaran yang berikutnya, kebenaran yang berikutnya. Jadi kalau kita punya iman tapi hidup kita nggak benar, berarti iman kita cuma hanya pajangan atau emblem saja. Oh, iman gitu doang. Tapi hidup kita tidak ada di dalam kebenaran. Iman itu selalu membuat kita hidup benar. Kenapa? Karena dengan iman orang pun dibenarkan. Ada amin Bapak Ibu Saudara? Iman adalah kasih karunia yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Sehingga kehidupan kita pun dibenarkan di hadapan Tuhan. Tidak ada manusia yang sempurna. Tapi waktu kita punya iman, kita datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, dengan segala keberadaanku, kekuranganku, dengan segala hari ini, kondisiku ya Tuhan, aku mau datang kepadamu. Ampuni segala dosaku, ampuni segala pelanggaranku, tuntun aku ya Tuhan. Biarkan aku menjadi orang yang mengalami kasih karunia dan dibenarkan, ampuni aku ya Tuhan. Dengan iman, bukan dengan perbuatan baik kita. Kalau asal kita percaya, mengaku dosa, Dia adalah Allah yang setia, yang sanggup mengampuni segala dosa dan pelanggaran kita. Katakan amin. Tapi iman itu akan menuntun kita kepada hidup yang benar. Dan iman akan menuntun kita menjadi orang yang benar. Dibenarkan karena iman, dibenarkan karena iman, dibenarkan karena iman. Dan terus hidup kita. Kita jatuh, kita bangun lagi. Kita jatuh, kita bangun lagi. Jangan jatuh lagi.
7 kali orang benar jatuh, maka ia akan bangkit juga. Kalau kita terus pegang iman kita. Ada amin Bapak Ibu Saudara? Yang ketiga, iman itu membuat kita percaya bukan hanya kepada janjinya, tetapi juga kepada peringatan-peringatannya. Nah seringkali kita beriman tapi cuma hanya percaya janji Tuhan akan menyelamatkan, Tuhan akan memberkati kita, Tuhan akan begini, Tuhan akan begitu. Nuh ini dia nggak hanya percaya kepada janji Tuhan, dia akan diselamatkan dan semuanya percaya sesuatu yang belum kelihatan. Tapi Nuh juga percaya akan peringatan-peringatannya. Karena dikatakan demikian, karena iman itu yang menghukum dunia, dia tahu hari ini ada peringatan-peringatan yang gak boleh dilanggar. Ada peringatan-peringatan kita harus hidupnya demikian, gak boleh jalan ini, gak boleh berbuat ini, gak boleh berbuat itu. Ada peringatan-peringatannya. Peringatan itu akan menuntun kita kepada janjinya. Banyak orang Kristen punya hidup oleh iman, hidupnya oleh iman, tapi cuma hanya percaya tentang semua. Kalau orang Kristen diberkati, orang Kristen itu pasti hidupnya bahagia, tidak ada penderitaan gitu ya. Hidupnya pasti makmur, kaya. Orang Kristen pasti gitu, kalau segitu semua mau jadi orang Kristen semua pasti. Tapi kalau kita ngerti bahwa kalau jadi orang Kristen pun juga mengalami apa? Mengalami penderitaan. Juga sama, karena manusia kadang kita ada dalam pergumulan, ada dalam penderitaan, kita mengalami situasi yang gak enak. Kalau kita lihat di Alkitab ini ini bukan buku saja, tapi ini adalah firman Tuhan yang menyatakan semua kebenaran di sini. Kesalahan, kebenaran ada di sini semua. Supaya kita belajar dan dituntun oleh suara dari yang Maha Kudus itu, yaitu Tuhan sendiri yang berkata-kata dalam kehidupan kita. Kita perlu belajar di sini. Dan peringatan-peringatannya itu menguatkan kita. Ada amin? Peringatan-peringatannya itu menuntun kepada janjinya. Hai Nuh, buat bahtera, karena aku akan mendatangkan hari ini hujan. Nanti sebelum ini kalau kamu bangun sudah selesai, 7 hari aku akan datangkan hujan. Ke depan lagi akan datangkan hujan selama 40 hari. Dan semua yang tenggelam, dikasih peringatan. Tapi seringkali orang percaya gini, kalau diperingatin, ngapain sih? Aku udah tahu diperingatkan. Boring, pasti ngomongnya ini terus. Mau yang lain gitu loh, diberkatilah. Pasti akan terima kesembuhan lah, ini dan itu. Ya betul, itu iman, semuanya iman. Tapi iman bukan hanya ada di satu sisi, tapi iman juga ada dalam sisi yang lain. Ada peringatan-peringatan yang menuntun kita. Ada amin Bapak Ibu Saudara. Kita gak boleh jadi iman Kristen yang manja. Kita gak boleh jadi orang Kristen yang punya iman dan terus manja. Tapi kita juga harus lihat dari sisi iman yang satu lagi adalah peringatan-peringatannya. Dia akan menguatkan kita, akan menuntun kita. Tanpa iman tidak akan ada bahtera. Bayangkan nih, kalau Nuh diperingatkan Tuhan, terus Nuh bilang, enggak, masa aku doang Tuhan, yang lain kok enggak ya? Masa Tuhan, aku suruh bangun ini? Ngapain, hujan ya hujan aja, enggak apa-apa lah Tuhan. Bikin perahu kecil aja lah, enggak usah bahtera, kapal aja kecil. Kalau begitu, saya enggak ngerti, apakah masih ada manusia hari ini? Tanpa iman, tak ada bahtera. Saya merenungkan hari ini, saya cuma merenungkan. Tanpa iman tidak ada bahtera. Terus ya apa ya gitu. Bersyukur ya Tuhan. Saya kalau dipanggil Tuhan, saya akan ngomong sama Nabi Nuh. Nabi Nuh, terima kasih. Oleh karena ketaatanmu, aku ada hari ini. Dan aku bisa belajar hari ini. Iman, tidak cuma hanya satu sisi. Mau ngecap yang manis. Tetapi penderitaan, kita tidak mau. Padahal di dalam penderitaan, pergumulan, di sanalah kuasaku menjadi sempurna, kata Tuhan. Jadi orang yang senantiasa mengandalkan Tuhan ini dan itu. Ayo belajar bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Jangan jadi orang Kristen yang manja. Tapi kita belajar dari Nuh hari ini. Iman Nuh adalah percaya kepada Tuhan. Di tengah-tengah kehidupannya yang biasa. Atau bahkan di tengah-tengah ujian yang besar. The greatest test, ditenggelamkan bumi kayak kita hari ini, semuanya kena semua. Di sanalah orang yang biasa,
tapi punya iman sehingga dia menjadi orang yang luar biasa, membangun bahtera. Mari tangkap kebenaran firman Tuhan ini. Oh, aku perlu iman nih Tuhan. Tapi iman tidak hanya percaya janji, tapi kepada peringatannya pun aku mau pegang setiap ketetapan-ketetapan dan peringatan-peringatanmu ya Tuhan. Ada amin Bapak Ibu Saudara? Bayangkan, ada yang berkata 100 tahun, ada yang berkata 120 tahun. Tidak ada kepastian 100 tahun atau 120 tahun Nuh bangun bahtera. Tetapi kira-kira ya selama 120 tahun, bayangin. Saya bilang, hebat ya Nuh ya. Bisa bangun bahtera 120 tahun. Bayangkan kita kayak mengerjakan sesuatu yang nggak ada hasilnya. Kok bisa gitu ya? Karena ternyata iman pun juga membuat kita ada di sekeliling dengan orang-orang yang benar. Orang benar pun, maksud saya adalah orang benar pun perlu juga orang-orang yang menguatkan. Saya percaya keluarga Nuh juga membantu waktu itu. Selama 120 tahun, entah nyiapin makanannya Nuh, entah ini dan itu. Bayangkan 120 tahun atau 100 tahun Nuh bangun bahtera. Sama halnya kita waktu ini kita membangun iman, kita juga perlu orang-orang yang ada di sekitar kita. Orang-orang percaya lainnya. Mari dalam pandemi ini, kita juga saling kontak satu dengan yang lain. Ngobrol satu dengan yang lain, gimana kabarnya, kondisinya gimana. Boleh saya doakan enggak, saya berdoa ya. Ayo, saya doakan Anda, nanti Anda doakan saya ya, gitu. Kita bisa ngomong sama orang itu, waktu kita doakan, mungkin bisa muncul peringatan-peringatan atau janjinya. Anyway, ayo bareng-bareng. Dan jadilah orang Kristen yang beriman bukan hanya kepada janjinya, tapi kepada peringatan-peringatannya. Katakan amin. Nuh tidak bisa hidup sendiri. Bayangkan kalau cuma Nuh aja, istri dan anak-anaknya, mantunya, Sem, Ham, dan Yafet, tidak ikut masuk dalam bahtera. Saya lagi mikir, hidupnya Nuh cuma kasih makan aja. Ada 3 lantai, lantai bawah, tengah, atas. Semua hewan dikasih makan sama Nuh. Hari ini makan ini apa, hari ini makan ini, semua. Bisa bayangkan ini kenapa Tuhan juga kasih tim dalam kehidupan Nuh. Supaya semuanya terpelihara, bukan? Sama halnya. Ayo lihat sama-sama hari ini. Kadang kalau ada orang-orang yang mengingatkan kita. Orang-orang yang ada di dalam lingkaran kita hari ini. Entah anggota CG, entah CGL kita, coach kita mengingatkan kita. Kita bilang thank you Tuhan. Ada orang yang Tuhan tempatkan hari untuk ngomong sama saya. Terima kasih. Memperingati saya. Supaya saya enggak jatuh, supaya saya ini. Terima kasih Tuhan. Bayangkan, saya lagi bayangkan kalau udah ada itu. Nuh tiap hari ngasih makan gajah, buaya, apa macam-macam semuanya dikasih makan. Hidupnya dia mau makan aja bingung makan apa mungkin. Tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Dia udah mendesain segala sesuatu dengan sempurna. Katakan amin. Amin. Mari kita hidup oleh karena iman percaya kita pada janjinya, tapi juga berpegang kepada peringatan dan ketetapannya. Ada amin. Yang ketiga, iman itu membuat kita percaya sesuatu yang mustahil. Kita ini percaya sebagai orang Kristen, kita punya iman karena kita juga percaya sesuatu yang mustahil. Enggak mungkin, justru enggak mungkin itu Tuhan bisa bekerja di sana. Aduh keadaanku begini, enggak ada yang bisa sanggup nolong. Tuhan sanggup menolongnya. Ada amin. Kita harus percaya karena kita hidup oleh iman. Membuat kita percaya kepada sesuatu yang mustahil, membangun bahtera di tanah yang kering. Mungkin sungainya tidak ada yang segede gitu. Kalau bayangin ini kalau ukuran bahtera Nuh itu lebih besar dari lapangan sepak bola. Bayangkan kita bisa lihat lapangan sepak bola gede ini kayak apa. Nah, disitulah bahtera. Bayangkan, dia harus dibangun di tanah yang kering dan semuanya. Saya lagi mikirin, waduh, ya apa besarnya ya, berapa hewan yang harus masuk. Persediaan makanan gimana dan semuanya. Waduh rasanya tidak mungkin Tuhan. Kalau aku lakukan ini, lakukan itu, kata tidak mungkin banget deh. Masa aku harus bangun. Yang pertama bangun bahtera di tempat ini, yakin tak Tuhan? Bisa tak Tuhan? Yang pertama, yang kedua, kita mikir lagi, yakin tak aku bisa bikin bahtera seorang diri, bahteranya gede banget.
Yakin ya Tuhan, mampu gak ya aku? Percayalah kepada hal-hal yang mustahil hari ini. Kita harus percaya kepada sesuatu yang mustahil. Tapi begini Bapak Ibu Saudara, iman itu bukan berdasarkan kemungkinan-kemungkinan, tapi berdasarkan kepastian akan firman Tuhan. Tuhan aku mungkin gini ya, kalau aku lakukan ini mungkin begini. Nah kalau mungkin gitu berarti gak ada iman. Kalau iman tuh yes, aku percaya akan janjimu Tuhan. Amin, digenapi. Bukan cuma mungkin nanti begini ya, nanti mungkin gini ya, itu gak iman. Iman itu bukan karena probabilitas, iman itu kepastian. Sesuatu yang mustahil bisa loh Tuhan kerjakan. Orang yang belum punya keturunan, usia sudah tua atau usia sudah senja mungkin. Lihat Sarah. Kenapa dikasih Sarah? Supaya kita lihat, umur segitu aja. Wih, bisa ya punya, udah di atas umur 80 tahun masih bisa ya punya anak. Ih, bisa ya. Kalau Tuhan berkata, segala sesuatu itu pasti mungkin terjadi. Katakan amin. Tapi kita tidak akan mungkin percaya hal yang mustahil jikalau kita tidak punya kehidupan yang intim bersama dengan Tuhan. Kita tidak bangun hubungan kita dengan Tuhan. Ingat, iman itu bukan kemungkinan-kemungkinan, tapi kepastian. Kepastian bukan karena kita ini nekat atau tanpa pertimbangan. Kepastian tentang firman Tuhan. Itulah iman. Ada amin? Kebenaran yang ke-1, 2, 3. Yang kelima, yang terakhir adalah iman itu kebenarannya adalah membuat kita tidak mudah menyerah. Orang yang punya iman, seharusnya hidup kita gak mudah nyerah. Hidup kita gak mudah nyerah. Iman itu membuat gigih. Bayangkan 100 tahun bangun bahtera. 100 tahun bangun bahtera. Hebat banget. Saya punya pohon ara di rumah saya. Saya nanam pohon ara supaya kalau saya pulang ke rumah tak taruh di halaman depan. Itu mengingatkan saya supaya hidup saya harus berbuah. Saya punya pohon ara. Pernah pohon ara itu saya salah potong. Saya pindahkan, saya mau pindah rumah. Itu saya mau pindahan, saya tanam di halaman depan rumah. Saya gali tanahnya, saya mau angkat, nggak bisa. Terus saya sampai dalam, waktu malam-malam hari, sampai segini. Udah satu tangan saya ini, dalamnya segini. Saya gali sama anak saya, sama istri saya, malam-malam karena besok kita harus pindahan. Nggak bisa. Terus saya potong deh akarnya itu segini. Jadi sudah dalamnya segini, pas paling bawah saya potongin pakai pisau, saya potong pakai bendo gitu ya. Golok tuh dok. Akhirnya bisa tak angkat. Iya, saya pindah ke pot. Wah, bagus banget. Besok paginya mati semua. Sret. Saya bilang, aduh kok mati ya? Kok layu? Enggak lah, harus hidup. Ternyata akar yang saya potong adalah akar pokoknya. Jadi pohon aranya jadi mati semua. Jadi hitam di mana-mana, semua batangnya hitam, daunnya sudah hitam semua. Saya berdoa 1 minggu. Aduh Tuhan, 1 minggu kok enggak tumbuh-tumbuh ya. Aduh ya apa nih, pohon ara ini kok enggak bertumbuh. Saya senang sekali sama pohon aranya. Aduh gimana ya, 2 minggu enggak bertumbuh, 3 minggu enggak bertumbuh. Mulai lemes deh. Saya waktu membaca Nuh membangun bahtera 100 atau sampai 120 tahun. Saya enggak bisa bayangkan waktu Nuh bangun bahtera. Kok enggak hujan-hujan ya Tuhan, sekali dok, potong kayunya bertahun-tahun. Enggak cuma setahun, 2 tahun, 3 tahun. Wih, kok bisa ya? Karena dia punya iman. Iman itu membuat orang tidak mudah menyerah. Karena apa? Karena di dalam iman ada kepastian tadi. Jadi kalau kita mulai mau nyerah dalam kehidupan, kita sedang mengalami pergumulan, kita sedang mau nyerah, Tuhan aku nyerah saja Tuhan. Udah lebih enak kalau saya ini sudah dipanggil Tuhan hari ini, sudahlah lebih enak. Gak ada lagi pergumulan, gak ada lagi keringat, gak ada lagi tetesan air mata. Lebih enaklah dipanggil Tuhan.
Tuhan aku nyerah Tuhan. Ingat, no. Waktunya kita adalah Tuhan yang tentukan. Tuhan ngomong belum selesai, kerjakan dulu. Kerjakan dulu. Apa yang jadi PR-nya? Kerjakan dulu, aku punya tujuan dalam hidupmu. Sekalipun kau tidak bisa lihat hari ini, tapi aku punya tujuan yang mulia buat hidupmu. Masih banyak rencana Tuhan yang belum digenapi hari ini. So kamu jangan mudah nyerah. Percaya sama aku mampukan kamu. Percaya sama aku akan menguatkan kamu. Percaya sama aku akan memakai kamu. Katakan amin. Yakobus 1 ayat 3 dikatakan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan. Jadi iman pun juga ada ujiannya. Kalau kita lihat Nuh, 100 sampai 120 tahun dia diuji imannya. Really? Tuhan, bener enggak sih? Sekalipun mungkin menurut kacamata orang, Nuh gagal. Tapi menurut kacamata dari Tuhan, Nuh enggak gagal. Nuh sedang berjalan menuju prosesnya. Supaya rencana Tuhan digenapi. Manusia ngomong, Nuh, mimpi itu bikin bahtera di sini, mimpi. Bagi manusia kegagalan, bagi Allah proses perjalanan. Ada amin Bapak Ibu Saudara. Sekarang kita lihat iman itu seperti itu hari ini. Iman itu perjalanan kita dengan Tuhan. Iman itu membuat kita hidup benar. Iman itu membuat kita percaya pada janji dan peringatan. Iman itu membuat kita percaya sesuatu yang mustahil. Iman itu membuat kita tidak mudah menyerah. Oh, kita tahu isi itu iman. Yes, pertanyaannya kenapa kok orang Kristen banyak gagal di dalam iman? Kenapa ada orang Kristen yang gagal dalam iman? Kenapa ya? Karena ini Bapak Ibu Saudara. Lukas 17, mari kita buka bersama-sama Lukas 17. Kita akan belajar bersama-sama. Kenapa kok banyak orang gak bisa hidup oleh iman ya? Kenapa ya? Kenapa orang Kristen gagal dalam iman? Lukas 17 ayat yang ke-20 dikatakan demikian. Atas kedatangan kerajaan Allah, atas pertanyaan orang-orang Farisi, apabila kerajaan Allah akan datang, Yesus menjawab katanya, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Juga orang tidak dapat mengatakan, lihat ia ada di sini atau ia ada di sana, sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Dan kemudian ia berkata kepada murid-muridnya, akan datang waktunya kamu ingin melihat satu daripada hari-hari anak manusia itu, dan kamu tidak akan melihatnya. Dan orang akan berkata kepadamu, lihat ia ada di sana, lihat ia ada di sini. Jangan kamu pergi ke situ, jangan kamu ikut. Sebab sama seperti kilat memancar dari ujung langit, yang satu ke ujung langit yang lain. Demikian pula lah kelak halnya anak manusia pada hari kedatangannya. Tetapi harus menanggung banyak penderitaan dahulu dan ditolak oleh angkatan ini. Dan sama seperti yang terjadi pada zaman Nuh, dikatakan demikian. Demikian pula lah halnya kelak pada hari-hari anak manusia. Mereka makan dan minum, kawin dan dikawinkan sampai pada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Itu kisah tentang kerajaan Allah. Kenapa orang gagal hari ini di dalam imannya? Yang pertama adalah gini. Karena orang selalu melihat hal-hal yang lahiriah. Dikatakan demikian, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Kalau kita cuma hanya memperhatikan hal-hal yang lahiriah, kita nggak akan pernah bisa melihat kerajaan Allah. Tuhan, tapi mustahil loh Tuhan kayak gini. Loh, kamu lihatnya cuma hal-hal yang lahiriah. Lihatlah sesuatu yang nggak mungkin. Di sana, saya jadi keingetan dulu saya waktu masih remaja, saya ini nakal, gitu ya. Jadi saya kalau mau ngapelin bahasa anak muda sekarang, mau
deketin orang gitu ya. Orang tuanya pasti bilang, nggak usah sama Arif. Arif tuh nggak punya masa depan. Arif tuh kayak gini, Arif gini, semua ngomongin hal yang jelek. Karena mereka lihat hal-hal yang lahiriah. Mereka nggak melihat ada rencana Tuhan di atas orang yang dalam tanda kutip nakal pun dulunya dia nggak pernah bisa lihat. Itu tanda-tanda lahiriah. Sama halnya waktu Samuel datang ke rumah Isai. Sampai dipanggil anaknya, 1, 2, 3, Eleazar, semua, nggak ada semua, bukan. Eliab gini, bukan. Yang dipilih Tuhan adalah si Daud. Tuhan ngomong sama Samuel gini, bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang ada di depan matanya, Tuhan melihat hati. Dan seringkali orang cuma hanya melihat tanda-tanda lahiriah. Kenapa gagal? Oh, keadaannya sulit nih, kayak gini nih Pak, saya sudah lakukan ini, lakukan itu. Tapi begini Pak, cuma lihat tanda-tanda lahiriah saja. Bukan berarti hidup tanpa pertimbangan, bukan begitu Bapak Ibu Saudara. Iman itu tidak bodoh. Iman itu percaya akan firman-Nya. Enggak cuma hanya satu sisi, janjinya doang. Ingat ada peringatan-peringatannya yang menuntun kita. Itulah iman. Tapi ingat, iman itu tidak cuma hanya dilihat dari tanda-tanda lahiriah saja. Tapi iman itu kita, sekalipun kita yang di depan mata gini, aku percaya Tuhan akan sanggup menolong aku Tuhan. Please tolong aku Tuhan. Firman-Mu berkata engkau tidak tinggalkan aku. Tolong bantu aku Tuhan. Apalagi di tengah-tengah pandemi ini. Bayangkan Nuh terkatung-katung 40 hari di kapal. Hujannya udah naik, wah banjir semuanya. Bayangkan, sekalipun gini Tuhan, aku percaya Dia akan surut juga. Aku percaya deh, sekalipun aku tidak lihat, lepasin burung gagak, lepasin merpati. Kita bisa belajar dari Nuh. Ada amin Bapak Ibu Saudara? Kenapa orang gagal? Karena selalu melihat hal-hal lahiriah. Padahal hal lahiriah bisa berubah. Gitu. Yang kedua, kenapa orang gagal? Karena mereka nggak sadar. Ayat 23 demikian. Dan Lukas 17 ayat yang 23 dikatakan demikian. Dan orang akan berkata kepadamu, lihat ia ada di sana. Lihat ia ada di sini. Jangan kamu pergi ke situ. Jangan kamu ikut. Sebab sama seperti kilat memancar dari ujung langit. Yang satu ke ujung langit yang lain. Demikian pula kelaknya anak manusia pada hari kedatangannya. Tetapi ia harus menanggung banyak penderitaan dahulu dan ditolak pada zaman ini. Pada angkatan ini. Oleh angkatan ini maksudnya. Kita bisa lihat kenapa banyak orang nggak sadar ya ada kerajaan Allah. Karena mereka cuma hanya pengen melihat tapi tidak mau mengikuti. Kerajaan Allah tidak diperuntukkan untuk orang-orang Farisi tapi untuk murid-muridnya. Gitu. Makanya di Kisah Para Rasul 1 ayat 6-7 ngomong gini. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ. Murid-muridnya ngomong sama Tuhan, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Kita nggak bisa ngerti di mana, tapi kita harus punya kesadaran. Tuhan pasti menolong kita. Tuhan pasti akan datang membantu kita. Katakan amin. Kerajaan Allah ada di antara kamu. Banyak orang cari di sana, kamu tidak usah ngikutin ke sana, tidak usah ngikutin ke sini. Karena kerajaan Allah itu ada di antara kamu, bayangkan gitu ya. Kerajaan Allah ada di antara kita tapi kita nggak ngerti. Sama halnya saya pernah satu ketika gitu ya. Mungkin karena banyak mikir gitu ya. Saya ini pakai kacamata, kacamatanya saya taruh di atas sini. Saya turun ke bawah, karena kita ada di lantai ketiga. Saya turun ke bawah. Terus saya tiba-tiba mau turun mobil lagi, anak saya tanya, Dad mau ngapain kok turun lagi? Saya ngomong, kacamata Dedi ketinggalan. Jadi kacamatanya sudah tak taruh di atas sini. Kacamata Dedi ketinggalan. Terus anak saya ketawa, kacamata? Enggak kok. Dedi cari kacamata, iya. Lah itu ada di atas sini, terus saya pegang kacamatanya kayak gini. Oh iya ada di sini ya. Aku kok baru sadar,
Kacamatanya ternyata dipakai di sini. Ada di sini, sama seperti halnya kerajaan Allah. Sekalipun kita mengalami penderitaan, pergumulan, Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kita. Ada amin Bapak Ibu Saudara. Tapi banyak orang gak sadar, ada Tuhan di sana. Makanya banyak iman yang gugur. Saya berdoa hari ini, supaya kita sadar ada Tuhan. Gak cuma hanya memperhatikan hal yang lahiriah, tapi juga punya kesadaran. Yang ketiga, kenapa banyak ada orang-orang gagal, bukan banyak, saya ralat dalam nama Yesus. Saya berdoa tidak ada orang yang gagal, bahkan di antara kita. Saya berdoa untuk itu. Kenapa ada orang gagal dalam imannya? Karena selalu menomorduakan Tuhan. Bayangkan nih, kenapa cuma Nuh aja yang bisa melihat? Ayat 26, 27, Lukas 17 ini berkata demikian. Dan sama yang terjadi pada zaman Nuh, demikian pula kelaknya pada hari anak-anak manusia. Mereka makan dan minum, kawin dan dikawinkan sampai pada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Apa yang salah sih gitu? Dengan makan dan minum, gak ada yang salah makan dan minum. Kawin dikawinkan gak ada yang salah gitu. Gak ada yang salah. Tapi mereka mulai melupakan Tuhan. Kalau saya bayangkan waktu itu banyak orang gitu ya, makan minum, Nuh juga makan dan minum. Saya yakin gak mungkin dong orang kuat bangun bahtera 100 tahun gak makan. Mana ada, gak ada. Gitu. Terus kawin dan dikawinkan. Loh, Nuh aja punya menantu kok, anak-anaknya juga kawin. Kawin dikawinkan. Tidak ada yang salah dengan itu, nggak ada salahnya yang dengan bekerja, mencari makan, minum, kawin dikawinkan, nggak ada yang salah dengan semuanya. Tapi kalau orang mulai menduakan Tuhan, menomorduakan Tuhan, makanya di situ mereka nggak bisa melihat rencana Tuhan. Makanya di situ mereka nggak bisa sadar ada Tuhan di sana. Kerja buka toko ya, sudah buka toko. Di dalam toko itu pun ada Tuhan. Karena kerajaan Allah ada di antara kita, ada bersama-sama dengan kita. Tapi seringkali kita melupakan atau menomorduakan. Kalau kita mikir, suruh milih, mau sepeda atau motor. Kalau kita bilang sepeda motor ya, jadinya motor. Suruh milih sepeda atau motor, aku milih sepeda. Gitu. Pokoknya sekarang sepeda mania. Dia zaman-zaman ini kan semua naik sepeda kan. Oh sepeda, nomor 1 sepeda. Maka kalau kita naik sepeda, motor yang kita punya pun ditinggal. Kemana-mana naik sepeda. Mau jauh, mau dekat naik sepeda. Karena apa? Baginya sepeda sudah nomor 1 sekarang. Ngapain capek-capek? Enggak peduli. Lagi senang musim sepeda. Menomorsatukan sepeda. Sepeda motornya ditinggal. Demikian pula, kalau kita selalu menomorduakan Tuhan, makanya kita akan gagal dalam kehidupan kita. Dahulukanlah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya ditambahkan kepadamu. Mari kita belajar bersama-sama menomorsatukan Tuhan. Belajar segala sesuatu menomorsatukan Tuhan. Mau makan, kenapa kita harus doa dulu? Supaya kita belajar menomorsatukan Tuhan. Mau buka toko kita berdoa dulu, mau pergi kita berdoa dulu. Mau tembus sama klien ini, mau having deal sama klien ini, berdoa dulu. Menomorsatukan Tuhan, menomorsatukan Tuhan. Mau begini, mau gitu, lakukan, nomor satuin Tuhan. Taruh Tuhan di tempat yang pertama dalam kehidupan kita. Ada amin Bapak Ibu Saudara? Di sini kita belajar hidup kita harus terus berpusat kepada Tuhan. Nuh bangun bahtera selama 100 sampai 120 tahun. Menantikan Tuhan, menantikan kedatangan Tuhan dan terus mengerjakan apa yang diperintahkan Tuhan. Nuh terus mengerjakan sebelum penghakiman datang, Nuh terus kerjakan. Dia enggak nyerah. Mungkin ada yang berkata gini, Nuh ayo datang ke pestaku. Nuh bilang, maaf aku harus kerjakan ini, bahtera ini harus jadi dulu. Setiap pukulan dan apa yang dia kerjakan adalah sebuah tindakan iman. Ada amin? Kalau kita mengabaikan Tuhan,
Ini yang jadi masalah yang serius. Karena apa? Kita nggak sadar ada Tuhan di situ. Mari bersama-sama hari ini kita belajar. Jangan cuma hanya memperhatikan hal-hal yang lahiriah, tapi juga perhatikan hari ini hal-hal yang ilahi, yang tidak kelihatan, yang berasal dari Tuhan. Mari kita belajar hari ini, sadar bahwa ada Tuhan dalam kehidupan kita. Kenapa banyak orang gagal? Karena orang gak sadar bahwa ada Tuhan di sana. Dan belajar menomor satukan Tuhan, jangan menomor duakan Tuhan. Ada amin. Supaya dalam kehidupan kita ini tidak gagal. Semoga Anda diberkati dengan firman Tuhan ini, diingatkan kembali. Dalam hidup ini, kita mau belajar dari iman Nuh. Di tengah-tengah pandemi yang seperti ini pula. Mari kita belajar bersama-sama. Miliki iman. Iman adalah pintu gerbang hubungan kita dengan Tuhan. Iman itu membuat kita tidak mudah menyerah. Iman itu percaya sesuatu yang mustahil. Sekalipun mustahil, pasti bisa. Ada amin Bapak Ibu Saudara? Mari kita berdoa dan hampiri Tuhan bersama-sama. Haleluya Tuhan. Materkan firman-Mu ya Yesus. Roh Kudus hadir di sini. Pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus manis dan lembut. Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Yes. Ku rindu mendekat, Mengerti hatimu. berjalan dalam kuasa-Mu. Oh, bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi. Urapan-Mu, Kaulah, amin, amin. Katakan bekerjalah Roh Kudus. Ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi. Oh, urapan-Mu, Amin. lawatan-Mu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Berikan pujian dari awal, katakan Roh Kudus manis dan lembut. Roh Kudus manis dan lembut, Penolong yang sejati dan suci. penolong yang sejati dan suci. Oh, ini kerinduan kami. Mengerti hatimu. Berjalan dalam kuasa, Oh, bekerjalah. berjalan ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi. Urapan-Mu, lawatan-Mu, Kaulah yang kami perlukan. Kau terutama bekerjalah ya Roh Kudus, Ya Roh Kudus, bertatalah
menjamah seluruh hidup kami. Haleluya. Lawat kami Tuhan, jamah kami Tuhan. Ya Yesus. Biarlah bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapanmu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Mari kita angkat tangan kita bersama-sama. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapanmu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Mari bantu kami Roh Kudus, supaya kami gak cuma hanya memperhatikan hal-hal yang lahiriah, tapi ajar kami melihat hal-hal yang ilahi, bukan hal-hal yang kasat mata. Ajar kami ya Roh Kudus. Kami berdoa hari ini, di tengah kondisi kami mungkin yang kami gak tahu ke depan bagaimana, biar kami belajar seperti iman Nuh ya Tuhan, seperti Nuh Tuhan, yang dengan petunjuk Allah tentang segala sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan iman. Hari ini, sekalipun kami belum melihat hari ini Tuhan sesuatu yang baik dalam kehidupan kami, atau jalan keluar dalam kehidupan kami, ajar kami ya Tuhan terus mencari Engkau, hidup bergaul karib dengan Engkau. Kami mau dengar hari ini Tuhan petunjuk-petunjuk-Mu. Tuntun setiap kami. Hamba-Mu berdoa di dalam nama Yesus. Sekalipun kami gak bisa melihat sesuatu hari ini, mungkin yang baik dalam kehidupan kami, ajar kami berjalan seturut dengan kehendak-Mu, tuntunan-Mu. Ya Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa, Roh Kudus kami perlu Engkau hari ini. Ada orang yang bimbang dalam kehidupannya hari ini, seolah-olah Anda mengalami sesuatu yang gak jelas di depan. Mari dengarkan firman Tuhan ini. Mari sama seperti Nuh, sekalipun kita gak bisa lihat ke depan, mari kita cari, datang kepada Tuhan, minta petunjuk ya Tuhan, aku harus lakukan apa hari ini, biar sesuai dengan petunjuk Allah. Sekalipun keadaan gak jelas, belum kelihatan jelas, tapi aku mau Tuhan jalan step by step. Tuntun kami. Kalau itu Anda hari ini, angkat tanganmu saja di tempatmu berada. Bilang sama Tuhan hari ini, sekalipun keadaan kami gak jelas di depan, tapi kami mau Tuhan hari ini punya telinga, mata,
hati yang terus mau mencari petunjuk Allah. Tuntun kami ya Tuhan. Hamba berdoa buat orang yang mengangkat tangan hari itu. Pimpin mereka, tuntun mereka. Tunjukkan jalan-Mu dalam kehidupan mereka Tuhan. Pimpin mereka selalu. Aku berdoa Roh Kudus, hamba-Mu tahu Kau hadir di mereka, di dalam setiap rumah mereka, tempat mereka hari ini. Berkati mereka Tuhan. Tuntun mereka. Tuntun mereka ya Tuhan. Karena firman juga berkata pencobaan-pencobaan yang kami alami adalah pencobaan biasa. Ajar kami hari ini beroleh kekuatan. Ketika kami dicobai pun kami beroleh kekuatan hari ini. Kami tidak gagal di dalam iman kami. Tapi justru karena kami mau hidup oleh iman. Sekalipun sesuatu tidak kelihatan jelas, kami mau tetap percaya kepadamu. Tunjukkan jalan itu dalam hidup kami. Aku berdoa di dalam nama Yesus. Dan ada beberapa orang, ada orang yang nggak sadar kalau ada Tuhan, seringkali merupakan Tuhan bahkan. Atau bahkan menomorduakan Tuhan hari ini. Mari dengarkan firman Tuhan ini. Tuhan ada dalam kehidupan kita. Dia adalah Allah yang Immanuel. Dia ada bersama dengan kita. Mau kita ada di puncak gunung, atau kita ada di lembah kelam, Dia ada bersama dengan kita. Sadari apapun hari ini keadaan kita, mari datang kepada Tuhan. Mari datang bergaul dengan Tuhan. Mau di atas gunung kita bisa ngobrol sama Tuhan, bergaul dengan Tuhan. Mau di bawah lembah, kita bisa ngomong apapun keadaan kita, kondisi kita. Ada Tuhan di sana. Dia nyata Bapak Ibu Saudara. Senyata hari ini Dia hadir di tempat Anda hari ini. Saya berdoa. Iramaya shikara pataka barada. Kurimikara labayasu. Izinkan kami Tuhan merasakan kehadiran-Mu. Biar kami sadar Kau senantiasa bersama dengan kami hari ini. Aku berdoa di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Berkati hati kami, untuk kami terus benar dan mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan, untuk tidak menomorduakan Engkau dalam hidup kami. Ajar kami untuk menomorsatukan Tuhan dalam hidup kami. Aku berdoa, biar Kau menjadi yang terutama dalam kehidupan kami ya Tuhan. Haleluya. Saya tiba-tiba tergerak untuk mendoakan Anda hari ini. Kalau Anda sudah capek hari ini, bahkan ada kondisi kerohanian Anda kering, Anda tidak mengalami sesuatu apa-apa hari ini, berdoa kembali sama Tuhan. Bayangkan Nuh bangun Batra 100-120 tahun. Dia cuma bangun aja, dia cuma taat. Tuhan kapan hujannya? Tuhan kapan ini Tuhan? Penggenapan janji-Mu. Tuhan kapan Tuhan sudah mengerjakan ini? Aku udah ngampuni orang ini. Udah bertahun-tahun Tuhan aku sudah ngampuni orang ini. Tetap ampuni. Karena waktu Anda mengampuni adalah tindakan iman Anda. Anda sedang bangun iman Anda sendiri. Anda sedang berkata sama Tuhan, mampukan aku ya Tuhan untuk mengerjakan itu, membangun bahtera ini ya Tuhan. Aku berdoa ya Tuhan buat orang-orang yang seperti itu hari ini. Berikan kami kemampuan Tuhan, untuk kami terus mengerjakan apa yang Tuhan mau. Biar hidup kami gak mudah menyerah, tapi hidup kami terus berjalan dengan Tuhan. Semakin hari semakin kuat hendak menghadap Allah di Sion. Aku berdoa hari ini. Buat orang yang sudah merasa capek, sudah lakukan ini berulang-ulang tapi gak ada hasilnya. Terus lakukan. Anyway kita belum 100 tahun kita lakukan itu. Anyway kita belum 120 tahun seperti Nuh. Kita harus lakukan itu terus. Hari ini hamba berdoa Tuhan berkati jemaat-Mu yang Kau kasih hari ini Tuhan. Berkati hidup mereka. Dalam nama Yesus. Tidak ada orang yang gagal di dalam Tuhan. Yang adalah orang yang terus belajar berproses dengan Tuhan. Iman adalah pintu gerbang perjalanan kita dengan Tuhan. So, kalau kita punya iman, jalan bersama dengan Tuhan, lalui segala sesuatu.
lembah jalani, gunung syukuri, semuanya kita bersama dengan Tuhan. Tidak ada yang mustahil di dalam Tuhan. Katakan amin. Haleluya Tuhan. Yesus bekerjalah, bekerjalah Roh Kudus, ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi urapanmu. Ini doa kami ya Tuhan, ini doa kami. Mari bekerja dalam hidup kami. Haleluya. Bekerjalah ya Roh Kudus, ya Roh Kudus. Berkatalah lebih lagi urapanmu. Lawadanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidup. Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidup. Mari sekali bersama-sama. Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Mari sorakan haleluya. Sorakan haleluya. Haleluya. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Buat kami terus kuat di dalam Engkau. Buat kami tidak memperhatikan hal yang lahiriah, tapi kami perhatikan Engkau Tuhan. Buat kami sadar Engkau tidak tinggalkan kami. Buat kami belajar terus menomorsatukan Tuhan. Ampuni kami jika kami sering menomorduakan Engkau. Tapi ajar kami untuk senantiasa menomorsatukan Tuhan. Biar kami belajar mendahulukan kerajaan Allah dan kebenarannya itu Tuhan. Ajar kami Tuhan. Berkati umat-Mu. Materaikan firman-Mu dalam hidup kami. Mari kita angkatkan kita bersama-sama. Terima berkat daripada Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus yang senantiasa menuntun kita dari iman kepada iman. Karena orang benar akan hidup oleh iman. Dari kemuliaan kepada kemuliaan, semakin naik bukan turun. Jadi kepala dan bukan ekor. Kiranya diberkati jalan masukmu dan keluarmu. Oleh karena Allah akan jadi barisan bagi penerobos bagi kehidupanmu. Diberkati pekerjaan, pelayanan, kuliah, masa depan, studimu. Kiranya Tuhan yang memberkati kehidupanmu. Di dalam Tuhan ada janjinya, juga ada peringatannya. Hiduplah seturut dengan peringatannya. Aku berdoa hari ini di dalam nama Yesus. Biar ketetapan-ketetapan-Mu itu membuat kami Tuhan memiliki damai sejahtera. Aku berdoa hari ini Tuhan, biar kasih karunia daripada Allah Bapa, kasih setia daripada Roh Kudus, daripada Tuhan Yesus, dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, penyertaan, urapan dan kuasa daripada Roh Kudus, menyertai kehidupan setiap kami, sampai Maranatha Tuhan datang kedua kali. Hanya di dalam nama Yesus, dan semua yang diberkati oleh Tuhan katakan haleluya, amin. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Naikkan syukur buat segala perbuatan-Mu, kasih-Mu di dalam hidupku. Tiada terukur betapa besar kasih-Mu. Sungguh ku kagum akan Engkau, Yesus. Kaulah segalanya dan lebih semua.
syukur buat segala perbuatan kasih-Mu di dalam hidupku. Tiada terukur betapa besar kasih. Sungguh aku akan engkau. Yesus, Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Oh Yesus, Kaulah segalanya, seutuh yang ku berikan hatiku untukmu. Segalanya melebihi semua yang ada padaku. Oh Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan